Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue pengen sharing, mungkin bisa dibilang bimbingan karir ya. Jadi latar belakangnya adalah gue melihat adik gue yang lagi nyari kerja dan kesulitan, dan ternyata sebagai seorang fresh graduate atau menjalankan pekerjaan yang walaupun bukan fresh graduate ya, tapi pernah menjalankan pekerjaan yang freelance dan belum profesional full time, itu ternyata ada beberapa keraguan, kekhawatiran, atau ketakutan ketika melamar suatu pekerjaan itu, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, gue sebagai orang yang pernah merasakan beberapa pekerjaan di berbagai macam bidang, dari freelance, swasta, startup, multinational company, sampai PNS, gue punya beberapa knowledge yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman gitu, ke adik gue waktu itu. Dan gue rasa responnya merasakan lumayan terbantu dengan itu gitu, walaupun nanti saran dari gua atau skema yang dari gua kasih itu belum tentu akan dipakai 100% oleh dia dan teman-teman yang nonton ini gitu. Tapi di sini gue pengen bantu teman-teman untuk berpikir secara struktur untuk melamar pekerjaan yang waktu pelamarannya itu, atau waktu untuk mendapatkan pekerjaan atau melamar itu lebih efisien dan efektif gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini study case-nya adik gue sendiri gitu, jadi nanti mungkin pilihan-pilihan opsi pekerjaan yang muncul di outline dari file dokumen ini adalah pengalaman dari adik gue sendiri gitu. Oke, sekarang bisa dilihat di layar Word teman-teman. Itu di sini kita perlu buat goals dulu teman-teman. Goalsnya teman-teman itu apa? Untuk menjadi profesional secara utuh, menjadi freelancer yang mengutamakan kebebasan waktu bekerja, atau menjadi seorang pengusaha gitu. Nah, di sini case-nya adalah menjadi pengusaha sendiri gitu. Adik gua paham potensi serta minat bakatnya itu, dia ingin menjadi seorang pengusaha gitu. Nah, sebelum untuk melamar pekerjaannya ya, nanti pelan-pelan mungkin akan tergambar gitu. Kita mulai dari goalsnya ingin membuat perusahaan sendiri gitu. Produknya apa? Dia udah punya bayangan akan melirik atau bekerja, berusaha di bidang skincare dan juga sembako gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya skema yang seperti ini, punya dasar basic seperti ini, yang ingin mempunyai usaha sendiri, bisa dimulai dari sini gitu. Goalsnya apa, terus produknya apa, dan kalau misalnya nggak kepikiran, teman-teman harus di waktu luangnya cari-cari peluang yang bagus, yang pastinya sesuai minat, bakat, dan resources. Nah, resources ini banyak ya, dari modal teman-teman, dari minat teman-teman, terus dari relasi teman-teman, dan banyak hal lainnya gitu yang berkaitan dengan resources gitu. Dukungan, support keluarga juga termasuk resources. Teman-teman cari di sini. Nah, misalnya oke lah, kita nggak perlu bahas di bidang usahanya apa gitu, karena kita kan fokus untuk melamar pekerjaan di bidang apa gitu. Ini sebagai gambaran aja. Nah, dari bidang-bidang yang tadi teman-teman list, teman-teman bisa ngeliat, masuk lagi ke struktur berikutnya teman-teman, yang lebih detail lagi gitu. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan yang nantinya akan mendukung usaha teman-teman, teman-teman perlu lihat di sini misalnya ada beberapa struktur perusahaan yang simple banget di sini dibuat pada saat menjalankan suatu bisnis. Yang pertama mungkin kita akan mulai alur dari awal sampai akhir. Awalnya apa gitu? Selain knowledge ya, selain R&D, selain research barang, itu kita yang sederhana aja, kita beli barang dulu. Nah, beli barang yang identik di sini, mohon maaf ya kalau misalnya ini nggak sesuai, karena ini berdasarkan knowledge gua yang mungkin sangat-sangat kurang. Teman-teman bisa bantu menambahkan knowledge yang lebih kaya lagi di kolom komentar. Di sini beli barang yang terkait dengan pembelian barang adalah procurement. Yang kedua adalah menyetok barang, yang mana nanti pekerjaannya adalah stock of none gitu, first in first out gitu. Mungkin admin. Terus juga ada pengolahan data, bisa data entry, atau yang lebih advance ya lagi adalah data science gitu. Terus setelah itu mengumpulkan data, promosi, berarti kan marketing, digital marketing, dan lain-lain. Terus menghitung laba, in accounting atau finance lah yang berhubungan dengan itu. Nah, dari beberapa poin ini, gue sarankan ke adik gue adalah ketika lu mau punya usaha di bidang mana atau di posisi mana yang lu gak percaya, itu lu kasih ke orang lain gitu. Nah, itu harus lu tempatin. Misalnya, yang paling kritis atau menjadi prioritas adalah di pengolahan data atau accounting gitu. Jadi, lu harus menghandle ini agar lu gak dibohongin sama karyawan atau staff lu gitu pada akhirnya ya. Pada akhirnya setelah lu punya karyawan. Walaupun pada saat lu merintis bisnis,
kemungkinan besar lu akan menjalani semua posisi ini by yourself gitu, lu sendiri gitu. Nah tapi kalau misalnya kita jangka panjang dan kita butuh pengalaman itu secara langsung dari orang lain yang udah menjalankan bisnis lebih dulu, misalnya aja kita ambil di accounting atau finance gitu, biar kita nggak dibodoh-bodohin lagi. Nah oke. Berarti kita akan dapat di accounting. Nah kita masuk ke proses melamar pekerjaan. Langsung kita mulai dari pekerjaan disuka. Karena gini teman-teman, ketika lo mendapatkan pekerjaan, lo akan masuk di bawah sini, bagian ini, di bagian lo harus membuat suatu limitasi gitu, batasan kapan lo maksimal untuk mendapatkan kerja, yang dimana nanti akan ada konsekuensi berikutnya gitu. Misalnya contohnya adalah lo membatasi limitasi di maksimal setahun, dimulai dari setelah lebaran kali ini teman-teman, di April 2025 lo nyari kerja start maksimal setahun untuk mendapatkan pekerjaan yang lo idamkan gitu, dari gaji enak, kerjaan enak, dekat rumah, terus juga lingkungannya bagus, sesuai bidangnya apa yang lo suka. Nah limitasi ini berguna untuk apa? Untuk ketika limitasi ini lewat, lo harus menurunkan prioritas lo gitu. Misalnya lo turunin lagi dengan gaji enak, lingkungan enak, tapi jauh. Nah itu bisa. Nah ketika limitasi kedua nggak berhasil juga lo dapatkan pekerjaan yang lo targetkan, lo kurangi lagi prioritasnya. Akan seperti itu terus sampai pada akhirnya lo kompromi dengan berbagai macam syarat yang lo syaratkan gitu. Misalnya gaji enak aja udah cukup lah, atau lingkungan enak aja udah cukup lah, dan gaji nomor 2 gitu, dekat rumah nomor 3 gitu. Nah itu limitasi. Nah limitasi ini nanti kita akan buat prioritasnya yang nanti akan dijabarkan di sini gitu. Misalnya dari pekerjaan yang disuka dulu gitu, karena irisannya adalah mungkin ikigai ya, tapi dari 4 poin ikigai itu gue ngeliat yang paling urgent, dan gue pernah menjadi HR juga, adalah irisan di pekerjaan yang lu bisa, yang dibuktikan oleh ijazah gitu. Karena HRD itu punya sedikit waktu untuk mengetes lu bisa apa gitu. Jadi untuk cara paling cepat untuk mengetahui lu bisa apa di satu bidang adalah dengan ijazah lu gitu. Minimal dengan ijazah itu terlihat bahwa lu menyelesaikan itu dengan apa adanya, maksudnya dengan nilai yang lu tunjukkan di ijazah itu gitu, bisa bagus banget atau enggak gitu. Nah sayangnya banyak atau mayoritas pekerja Indonesia dimulai dari mahasiswa yang terpaksa di jurusan itu gitu. Nah masalahnya HR itu melihat dari ijazah dulu. Skill, syukur-syukur si HR ini punya waktu lebih untuk memeriksa skill lo gitu, dilihat dari wawancara singkat, atau bahkan lebih baik lagi kalau misalnya ada tes pengaplikasian atau benar-benar tes yang langsung sesuai dengan pekerjaannya. Tapi jarang, itu jarang. Yang kedua adalah yang dibutuhkan, dan masalahnya lu terpentok dengan waktu gitu. Kalau misalnya lu datang dari keluarga yang full support gitu, orang tua lu mampu dan akan membiarkan lu untuk mencari pekerjaan yang lu mau sampai dapet, gak peduli kapan waktunya gitu, gak peduli batasan waktunya, ya lu fine aja gitu. Tapi kalau misalnya lu dari keluarga yang membutuhkan bantuan secara finansial dari lu, batasannya, irisannya adalah lu perlu kompromi di antara waktu target lu mendapatkan pekerjaan dan juga apa yang lu suka gitu, cari tengah-tengahnya gitu. Jadi nggak bisa satu pekerjaan ini full mendukung apa yang lu mau, dan juga lu nggak bisa dapat ini secara cepat gitu, jadi lu harus kompromi gitu. Nah yang kebanyakan terjadi fenomena adalah lu bisa mendapatkan pekerjaan yang lu mau dengan lama sekali gitu, dan itu mungkin kebanyakan juga diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan lain menjadi batu loncatan untuk perjalanan yang mau. Atau lu bisa dapat cepet tapi sama sekali gak enak gitu. Yang dapat cepet sama sekali gak enak inilah yang nantinya akan menjadi batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lu mau gitu. Kayak gue pada akhirnya menjadi dosen, gue akui adalah sesuatu pekerjaan yang gue syukurin gitu. Di samping itu, sebelum itu gue gak pernah mendapatkan pekerjaan yang sebersyukur ini gitu, terlepas dari lingkungannya yang toksik dan lain-lain gitu, tapi pekerjaan yang gue suka. Nah irisannya itu gitu, lu gak bisa mendapatkan apa yang lu mau secara cepat. Kalau misalnya pun dapat, itu sangat-sangat kecil sekali kemungkinan, dan mungkin kalau dapat lu jadi termasuk salah satu orang yang sangat-sangat beruntung dan harus bersyukur banget gitu. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari pekerjaan yang disuka dulu, nanti pekerjaan yang akan mendapatkan peluang cepat gitu, bisa dibuat listnya juga, atau pekerjaan yang lu udah punya skillnya gitu, itu akan lebih cepat lagi. Nah kita mulai dari pekerjaan disukai, berarti pekerjaan impian yang mungkin gak sesuai dengan bidang jurusan lu, dan lu gak punya skill di situ tapi lu pengen gitu. Nah misalnya kita lihat ya, dari kita ambil juga yang masih masuk akal gitu.
masuk akal berdasarkan justifikasinya apa? Justifikasi lu pengen buat perusahaan. Oke, bidangnya pertama procurement, karena lu misalnya pengen lu beli barang yang harus lu doang nih yang tahu, jadi anak buah lu nggak tahu. Oke, procurement. Human resource gitu, jadi lu di perusahaan akan mengendalikan manajemen, mengelola si orang-orang sumber daya nih, SDM-nya ini gitu. Atau lu pengen ngambil accounting. Jadi ketika kita membuat pilihan untuk melamar suatu posisi, sangat baik jika ada justifikasinya untuk apa gitu alasannya. Jadi nggak lu sekedar untuk suka ini nih, nggak ada justifikasinya, itu akan sangat makan waktu nanti pas lagi melamar gitu. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu saat lu melamar, lu akan menemukan pekerjaan-pekerjaan yang pas lu baca deskripsinya kayak menarik gitu. Nah, lu tambahin aja di sini gitu. Nah, terus bidang lainnya apa? Di list dari hal yang lu nggak suka gitu. Misalnya, gue nggak mau marketing, gue nggak mau data entry, karena kenapa? Data entry itu bare minimum banget untuk lulusan S1 sebagai HR. Itu adalah skill basic yang harus dipunyai oleh semua posisi gitu. Bahkan data entry bisa dimasukin oleh anak-anak SMK perkantoran. Jadi saingan lu akan banyak banget. Jadi saran gue, data entry itu skill wajib yang perlu ditunjang oleh skill lain yang akan menunjang posisi yang akan lu lamar gitu. Terus selain keuangan gitu. Jadi posisinya di sini ada gue lulusan dari finance gitu, tapi dia nggak mau keuangan gitu. Ini bisa jadi cadangan untuk ke poin selanjutnya, pekerjaan yang disukai atau pekerjaan yang berpotensi lebih besar gitu untuk diterima. Terus selain IT gitu, nanti cari lain, lu bisa nanya ChatGPT, bisa nyari di Google, bisa nanya orang, apapun lah untuk mencari bidang lain ini gitu. Nah, terus suka ngolah data, misalnya lu suka ngolah data. Nah, masalahnya suka ngolah data ini nggak sebasic untuk menduduki posisi data entry, teman-teman. Nah, sekarang permintaan dari perusahaan itu lebih advance lagi ya, karena kita akan bersaing dengan banyak orang gitu di Indonesia, dari banyak lulusan juga dari universitas top. Lu harus punya banyak skill yang membedakan lu lebih baik daripada yang lain. Jadi di sini sekolah ngolah data bisa stock of none. Stock of none itu bisa aja lu masuk ke procurement tapi mencakup semua keahlian itu gitu. Beli barang, semua keahlian ini, beli barang iya, stok barang iya, pengolahan datanya iya, promosi iya, menghitung labanya iya juga gitu akuntin. Nah, lu bisa aja diminta untuk seperti itu gitu di Indonesia ya. Terus ngolah data, yang sekarang definisi ngolah data itu dalam bentuk pekerjaan adalah data science gitu, teman-teman. Itu yang sekarang definisi dari pengolah data gitu. Jadi bukan sekedar lu input data di Excel, lu jabarin dengan grafik dan lainnya, udah nggak kayak gitu lagi gitu. Mungkin ada tapi jarang mungkin ya, setahu gua, untuk ukuran perusahaan di Jakarta. Nah, ini untuk mencari bidang. Nanti lu tambahin lagi mungkin pekerjaan yang peluangnya lebih besar gitu. Kita akan mulai kompromi ketika batas maksimal 1 tahun ini lewat gitu. Misalnya batas 1 tahun, atau lu bisa bikin batasnya 3 bulan gitu. Nah, misalnya ini yang sesuai jurusan, ini akan lebih besar ya, karena pertama HRD itu akan lihat CV lu, terus yang kedua adalah lihat universitas lu, setelah itu jurusan yang pertama, setelah jurusan nanti filter keduanya adalah universitas gitu. Nah, ketika misalnya gue sebagai HR butuh orang accounting, pasti gue nyari jurusan ekonomi dan akuntansi, setelah itu baru jurusannya. Nah, ketika lu melamar pekerjaan di luar jurusan lu, itu akan sulit banget kecuali lu di CV lu yang paling pertama adalah skill yang lu tempatin gitu. Tapi biasanya jarang HR yang ngelihat skill di awal gitu. Nggak jarang-jarang banget, mungkin 40-60 lah presentasinya. 60 itu untuk yang ngelihat jurusan dan juga universitas, karena HR itu banyak banget deadline-nya gitu untuk mencari, jadi dia butuh cepat, dan screening tercepat adalah melihat jurusan gitu. Nah, ketika lu misal dari jurusan ekonomi, nah lu harus melamar ke bidang-bidang yang ekonomi banget gitu ya, finance, accounting, pajak, dan lain-lain. Bisa nanya ke ChatGPT lah gitu ya. Nah, ketika enggak, nah pekerjaan yang terus juga pekerjaan yang lebih besar ini adalah pekerjaan yang lu udah pernah kerja sebelumnya. Nah, dalam artian magang atau
freelance atau sekedar bantuin orang. Nah itu lo bisa juga ngelamar sebagai nilai jual lo gitu untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan. Di sini peluangnya akan lebih besar dari sebelumnya yang seideal atau se-utopia lo mau gitu, yang harapan banget. Nah sekarang aja pekerjaan random aja, butuh cepet. Di sini ciri-cirinya adalah kata urgently needed. Nah lu lamar, prinsipnya adalah lu lamar dulu, habis itu belajar kemudian. Nah di sini kemungkinan lu akan lebih besar untuk sebagai batu loncatan, apalagi lu butuh duit dan lu butuh pengalaman dan lu misalnya punya umur yang masih muda gitu. Sebenarnya nggak cuma masih muda, pekerjaan-pekerjaan ini gue sarankan untuk lu yang masih muda dan juga lu yang batas akhir waktunya tuh udah lebih dari batas mayoritas perusahaan, yaitu 25 tahun. Misal lu lebih dari 25 tahun dan lu fresh graduate, gue saranin nggak usah ngambil ke tahap ini, ke tahap 1 dan 2, langsung aja ke tahap ketiga nih, pekerjaan random butuh cepet. Tapi usahakan juga sesuai goals gitu. Nah balik lagi ke sini, jadi patokannya kita ngambil goalsnya dulu nih. Goals kita mau bikin usaha dan di bidang apa, dan kita harus mencari seenggaknya irisan dari pekerjaan random, tapi ada juga dari goals kita ke depannya gitu. Jadi kita harus berpikir ke depan akan jadi apa kita gitu. Itu juga bersangkutan dengan nanti ada ya untuk trik-trik untuk lo lebih percaya diri ketika lo diwawancarain gitu. Nanti mungkin akan gue buat di video selanjutnya atau video lainnya lah ya, karena ini terlalu panjang. Nah usahakan sesuai goals lagi, biar apa yang lo lamar itu nggak sia-sia gitu. Perjalanan panjang lo untuk mendapatkan sesuatu yang lo inginkan itu nggak sia-sia. Misal lo pengen punya usaha atau profesional di bidang HR gitu, kalau lu misalnya di awal belajar marketing, untuk mencapai goal itu akan sulit. Walaupun lu bisa shifting ketika lu coba melamar digital marketing, lu ternyata suka nih dengan Digimar gitu, lu bisa shifting lagi goals lu apa gitu, itu bisa juga. Tapi usahakan sesuai goals dan perbanyak toleransi ya gitu. Toleransi misal lingkungan, gaji, lokasi gitu, lu mungkin akan berjuang di akhir gitu. Dan percaya aja teman-teman, ketika lu udah keluar untuk mencari rezeki, insya Allah itu adalah takdir terbaik bagi lu gitu. Ketika lu udah masuk di suatu tempat itu takdir bagi lu, usahakan semaksimal mungkin lu jalan dengan baik. Kecuali lu punya permasalahan psikologis yang membuat lu nggak produktif atau lu membawa banyak hal negatif ke rumah, itu lu bisa mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan lain. Ditambah lagi kalau misalnya syukur-syukur lu masih punya support system di rumah secara finansial, itu akan lebih baik lagi gitu. Oke, di sini balik lagi limitasi ya. Setelah lu mencari itu, kita akan masuk ke platform. Jadi perharinya lu akan lebih efektif dalam menjalani hari gitu. Platformnya apa nih? Platformnya banyak teman-teman. Gue udah menemukan beberapa portal job yang punya kategori gitu, beberapa kategori. Nah misalnya high job lah ya, ini bisa dilihat di LinkedIn atau juga Jobstreet. Nah dari pencarian pekerjaan gue selama 5 tahun ya, ganti-ganti kerja selama 5-6 tahun, gue memperhatikan pola portal job ini teman-teman. Dan portal job ini punya brand masing-masing gitu yang nggak mereka suarakan, karena mereka akan mereka ingin meraup user sebanyak-banyaknya. Tapi gue melihat beberapa pola LinkedIn dan Jobstreet ini kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan dan terkurasi di dalamnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang bagus kebanyakan ya. Walaupun LinkedIn juga karena itu sifatnya seperti media sosial, banyak juga perusahaan yang startup, tapi kebanyakan mereka menawarkan sesuatu yang lebih baik lah, nggak ece-ece gitu perusahaannya. Minimal walaupun perusahaan startup tapi dibangun dari fondasi yang cukup kokoh gitu teman-teman. Nah terus Jobstreet yang gue tahu. Oke teman-teman, kalau misal ada referensi lain bisa tulis di kolom komentar. Nah habis itu middle lah ya, middle job. Nah teman-teman bisa lihat di Jobs ID punya Kemenaker, terus juga JobsDB. Gue nggak tahu ya JobsDB ini masih ada apa enggak ya sekarang. Nah itu teman-teman bisa cari di sini, bisa terkurasi dengan lebih baik gitu. Nah untuk yang rekrutan massal dan juga perekrutan massal yang juga lower ya, ini bisa dicari di Indeed.
walaupun di Indeed ini random ya, tapi gue nggak pernah ngeliat ada perusahaan yang besar banget itu taruh lamaran di Indeed gitu. Mungkin bisa aja third party-nya gitu, atau vendor gitu, atau outsourcing yang naruh nama perusahaan besar sebagai pemikat ya, terus naruh lamaran di sini gitu, padahal itu vendor atau pihak ketiga gitu teman-teman. Nah itu nanti bisa lihat di Indeed atau ada kerja dan lain-lain gitu. Dan surprisingly di Indeed ini banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan lo untuk kerja remote dan juga bekerja ke luar negeri gitu, yang remote dari sini gitu. Karena gue dapat salah satunya adalah pekerjaan sebagai supervisor halal, perusahaannya dari Cina langsung. Jadi lamaran pekerjaan waktu itu dibuat oleh orang Cina langsung, gue ngelamar dan ternyata itu bisa kerja remote, dan beberapa periode waktu tertentu gue keluar negeri gitu sebagai supervisor halal, yang mungkin pekerjaannya lebih ke arah auditor, internal auditor untuk makanan halal gitu. Nah itu bisa temuin di Indeed, dan Indeed ini merupakan salah satu platform yang paling sering gue lamar ya, karena peluang gue sebagai seseorang yang lulus bukan dari universitas yang bagus untuk S1 nya sulit banget dilihat oleh HR di platform ini teman-teman. Jadi gue melamar di Indeed dan alhamdulillah gue juga dapat banyak banget lamaran di situ. Nah selain pola ini kan kita naruh CV di platformnya, terus kita tinggal lamar-lamar kan, ada juga by email. Nah ini teman-teman bisa lihat di portal karir dari perusahaan. Ini biasanya MNC ya, atau big corporate lah. MNC itu bukan TV ya, tapi multinational company, terus juga big corporate. Nah itu biasanya nanti teman-teman kirim email ke perusahaannya di ini kebalik ya. Nah jadi teman-teman lihat di portal karir perusahaannya, terus caranya adalah meng-email perusahaannya untuk mendapatkan panggilan gitu. Nah tapi gue lebih sering di Indeed ya, karena simple. Jadi gue lebih banyak di sini juga, dan Indeed itu kebanyakan butuhnya perusahaan posisi-posisi yang rekrutannya mas gitu, mas rekrutmen kayak sales, super, terus mekanik gitu-gitu ya. Tapi juga banyak sih posisi-posisi lain, cuman dia terbilang cepat lah dapat kerjaannya di sini. Nah setelah kita udah tentuin platform apa, kita bikin jadwal jadwal lamar. Nah biasanya gue itu ngelamar di pagi jam 8 sampai 10 pagi. Nah jam orang kerja atau HR kerja biasanya itu di sini biasanya ya. Gue deh kalau nggak gue jam 8 sampai 9 itu persiapan. Persiapan ini bisa banyak teman-teman, bisa ngelis pekerjaan dulu yang akan dikerjakan hari ini, terus lihat email ada kerjaan atau ada pesan dari atasan atau enggak. Habis itu nyelesain laporan atau laporan ini hari sebelumnya ya. Hari sebelumnya, terus juga kita nyusun itu daftar kandidat yang akan kita undang gitu, daftar kandidat yang diundang untuk besok. Nah gitu. Jadi email yang bagus menurut gua dilihat itu di jam 9 sampai 11 itu. Nah kalau jam 12 itu biasanya ini waktu ngeliatin lamaran ya. Nah abis itu dimulai lagi kan, abis itu istirahat 11 ke 12 itu biasanya persiapan untuk ini jam 9 sampai 10 biasanya. Ini bisa diselingin ya, ini macam-macam sih, tapi 9-10 itu antara waktu ngeliat lamaran atau interview. Kalau misalnya interview banyak pasti interview dulu gitu sampai jam 12 gitu bahkan ya, sampai 12. Ini kita masukin di atas aja deh. Sama ya. Terus juga akan dilihat lagi sore biasanya teman-teman, itu sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Ini juga waktu ngeliat lamaran plus ngundang. Nah teman-teman sekarang itu
udah zamannya WhatsApp ya. Jadi teman-teman jangan curiga, atau misal kalau curiga bisa dicek di Google atau dikonfirmasi lagi ke HR-nya gitu yang ngundang. Jadi sekarang itu nggak cuma by email, bisa juga by WA gitu, juga by telepon teman-teman. Kalau misalnya emang butuh banget itu pasti by telepon. Jadi teman-teman kalau misalnya buat undangan by WA itu bisa teman-teman konfirmasi lagi tempatnya di mana, lihat review di Google-nya gimana. Kalau misalnya semua nggak ada yang mencurigakan ya gas aja gitu datang gitu. Dan menurut gue kan kalau sekarang tuh ada beberapa HR yang terganggu dengan reschedule ya. Menurut gue reschedule itu gak apa-apa asal lu punya alasan yang penting gitu. Dan kalau misalnya lu mau melamar ke tempat lain, usahakan, karena kita nggak bisa menyamakan semua HR punya subjektivitas atau objektivitas sama gitu, karena subjektif banget perasaan seseorang gitu. Bisa aja lu bilang melamar di tempat lain itu akan tersinggung dan lu langsung di blacklist gitu. Lu nggak usah ikut interview lagi gitu, karena dianggap perusahaan kita nggak sepenting perusahaan lain. Ada yang gitu, ada juga yang terbuka gitu, oh dia mau melamar perusahaan lain berarti si kandidat ini berkualitas nih, diundang oleh beberapa perusahaan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nanti itu bisa disesuaikan dengan informasi dan feeling aja. Kalau misalnya informasi lu nggak dapat banyak di internet tentang budaya HR di perusahaan itu, lu feeling aja nih mau datang atau lu pilih mana yang terbaik lah gitu. Nah itu jam 3 sore. Jadi menurut gua waktu terbaik untuk lu melamar di platform ini adalah di sekitar jam 9 sampai 12 gitu, atau di jam 3 sampai 5 sore gitu. Karena email itu yang paling atas kan, yang paling baru itu yang paling atas kan. Ada yang nggak mau ribet nyari yang paling atas gitu, atau ada yang random, atau ada yang dari bawah gitu, fair, dia melihat dari lamaran yang paling awal gitu. Tapi ini adalah waktu terbaik menurutku gitu. Nah sisa lu nggak ngelamar gitu di waktu luang, lu perlu untuk olahraga pasti. Jadi waktu luang tuh harus olahraga, cari freelance, bantu bersihin rumah, pasti ibadah. Kalau gue Islam berarti ibadah sunnahnya diperbanyak. Dan yang paling penting adalah nambah skill. Sekarang skill itu bisa lu dapat banyak lah dari mana aja gitu. Nambah skill ini bisa bootcamp, online course, atau bisa offline course juga karena lu punya banyak waktu atau banyak resource, sumber daya, support finansial dari orang tua lu manfaatin nih. Pokoknya lu nambah skill. Yang pertama ya, kalau misalnya lu mau efisien ya yang pasti menunjang dengan pekerjaan impian lu gitu. Atau lu suka berpetualang gitu ya, lu belajar skill yang lu suka gitu, boleh lah, bebas tuh. Nah setelah itu secara jadwal lu jalanin lah rencana lu itu gitu. Ini yang paling penting, konsisten, jangan sampai ada yang terlewat. Membosankan pasti, tapi hasilnya akan lebih cepat terlihat. Yang kedua adalah hindari dosa. Di waktu luang, godaan-godaan untuk berbuat dosa tuh sangat besar banget teman-teman, dan itu akan membuang waktu lu sangat-sangat banyak gitu. Jadi hindari dosa untuk mempercepat kemungkinan lu mendapatkan pekerjaan. Nah setelah itu lu buat limitasi, ini bisa di awal atau di akhir. Lu mau nganggur berapa lama gitu, batas toleransi lu akan bisa kuat berapa lama, disesuaikan dengan budget. Nanti makin lama ini turunin lagi ya. Kalau misalnya nggak dapet, turun ekspektasi gitu. Misalnya lewat dari batas limitasi lu, terus lu turunin ekspektasi gitu sampai lu benar-benar pekerjaan. Nah prioritasnya apa? Prioritasnya lu bikin juga nih perusahaan apa yang mau lu masukin. Misalnya apa aja lah yang mau nerima, terus apa aja yang mampu dikerjakan job desknya, pas lihat desk jobnya apa, job deskripsinya. Terus lu punya basic skill apa gitu, MS Office, data entry, terus Google Workshop. Ini juga terkait dengan data entry, Canva, marketing, yang biasanya yang bidang related dengan Canva tuh marketing, OBS juga marketing, atau HR gitu. Nah terus lu petain lagi nih, misal lu mau balik lagi ya ke atas, lu mau apa gitu, misalnya lu mau balik lagi ke procurement, berarti lu harus petain skill terkait apa, procurement, human resource, atau pekerjaan apa yang lu pengen. Nah lu carilah workshopnya, bootcampnya, sertifikasinya, atau yang lu suka apa gitu. Nah terus habis itu juga terkait dengan
lokasi teman-teman. Lu harus tentuin lokasi mana di pekerjaan perusahaan di mana yang pengen lu masukin gitu, jangan salah pilih gitu. Misal lu orangnya family man, ya lu jangan jauh-jauh dari domisili lu. Terus standar gaji berapa, ini lu harus tentuin juga lu mau standar gaji berapa disesuaikan dengan biaya hidup di tempat lu tinggal gitu. Nah itu adalah beberapa outline yang teman-teman perlu pikirkan agar proses melamar pekerjaan teman-teman itu bisa efektif, efisien, dan juga terstruktur teman-teman. Karena mungkin dari adikku sendiri, mungkin kalau misalnya kita ngelamar kerjaan dan gak dicatat, itu akan random banget, abstrak. Nah ketika kita catat dan buat struktur seperti ini akan lebih mempermudah teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa di track gitu. Nanti teman-teman juga perlu buat, agak ribet sih sebenarnya, gue bukan orang yang pro membuat track pekerjaan ya, kayak misalnya lu ngelamar kapan, dipanggil kapan, di perusahaan apa gitu. Nah itu mungkin nanti akan gue bahas dan bikin Excelnya, dan teman-teman bisa pakai free, tapi mungkin di video selanjutnya gitu. Nah mungkin sekian ya video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanya boleh tulis di kolom komentar. Misal ada yang mau bimbingan karir one on one juga bisa di kolom komentar, nanti gue akan kasih caranya gimana gitu. Cukup sekian dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi mencari pekerjaan yang diimpikan semoga cepat dapat dan diterima di perusahaan yang sangat-sangat diidamkan gitu. Oke, cukup dari gue, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.